Untuk selanjutnya, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan, termasuk juga pertanyaan ke Pak Ganjar dan Mas Dimas tadi ya, yang belum. Eh, untuk sesi kita kali ini, silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa menyampaikan secara langsung. Kalau tidak secara langsung mungkin bisa lewat chat juga ya pertanyaannya. Boleh lewat chat, boleh. Nanti dibacakan. Iya, siap. Oke, silakan yang mau bertanya bisa lewat chat atau mungkin yang mau langsung juga tidak apa-apa. Ya, yang mau lewat chat silakan bisa ditulis, bisa disampaikan. Ya, silakan teman-teman. Saya harapannya nanti teman-teman nanti setelah ada acara ini jadi suka menulis karya tulis ilmiah dan menjadi pemburu lomba-lomba ya, karena banyak sekali lomba-lomba yang diadakan ya di misalkan di Instagram info lomba, itu banyak sekali lomba menulis. Nah, itu biasanya diarahkan rata-rata sih karya tulis ilmiah untuk remaja, kemudian untuk ini juga mahasiswa. Oke. Ya, ini Mas Dimas sudah ada pertanyaan yang masuk dari Tri Bella Suwandi. Pertanyaannya, beda karya tulis ilmiah dengan esai ilmiah, bagaimana cara agar mudah menyusun latar belakang dengan sistematis? Itu Mas Dimas pertanyaannya. Ya, Pak Ganjar dulu mungkin ya, dibati. Oh iya, Pak Ganjar Pak dulu. Ganjar. Oke, Iya. siap. Itu Pak Ganjar pertanyaannya. Beda karya tulis ilmiah dengan esai ilmiah, mungkin perbedaannya itu apa Pak? Terus bagaimana cara agar mudah menyusun latar belakang dengan sistematis? Untuk Pak Ganjar bisa dijawab pertanyaan dari Mbak Libela Swandi. Kalau saya menempatkan esai ilmiah itu sebagai bagian dari karya tulis ilmiah. Jadi karya tulis ilmiah itu kata umum yang melingkupi berbagai macam jenis karya tulis atau tulisan atau karangan yang bersifat ilmiah gitu. Jadi esai ilmiah itu bagian dari karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah seperti tadi sudah disampaikan oleh saya dan juga Mas Dimas, itu macam-macam jenisnya. Nah, mungkin esai ilmiah ini termasuk dalam artikel ilmiah atau makalah ilmiah. Kalau esai itu dimuat di koran atau jurnal atau majalah, mungkin disebutnya artikel. Tetapi pada beberapa sisi disebut juga esai gitu. Nah itu, jadi ciri-cirinya memang sekarang ini agak longgar ya Mas Dimas ya, antara esai dan artikel gitu. Tetapi intinya tadi, sifat dan karakteristik karya tulis ilmiah itu sudah disampaikan oleh Mas Dimas itu. Jadi salah satunya disusun secara logis, berdasarkan paradigma atau teori ilmiah tertentu, dan itu biasanya berdasarkan fakta atau data yang dilakukan melalui penelitian, observasi, atau hasil analisis gitu. Seperti itu. Kalau tidak melakukan penelitian secara langsung, misalnya di lapangan, kajian pustaka dan sebagainya, mungkin itu merupakan rangkuman dari pemikiran analisis penulisnya. Bisa juga esai berdasarkan itu gitu. Nah, kalau secara praktis bagaimana sih? Memang ini latar belakang ini menjadi kesulitan tersendiri bagi para penulis untuk memulai menulis karya tulis ilmiah. Benar nggak Mas Dimas, terutama ketika menulis skripsi gitu teman-teman. Latar belakangnya apa ya gitu. Nah, kalau ada yang bertanya begitu, berarti kita belum mempunyai gambaran utuh apa yang mau kita tulis gitu. Seperti itu. Jadi misalnya ada yang jatuh cinta kepada Mas Dimas, jatuh cinta itu masalah gitu. Tapi latar belakang jatuh cinta itu, kalau jatuh cinta memang agak sulit ya dicari latar belakang masalahnya. Tetapi nah sesulit itu juga kadang teman-teman yang memulai menulis karya tulis ilmiah mencari latar belakang. Why? Kenapa saya jatuh cinta? Jadi pertanyaannya kenapa saya menulis itulah yang
pokok yang dijadikan untuk latar belakang masalah. Misalnya, kenapa ini contoh saja, saya yakin di Bumi Ayu tingkat literasinya tinggi. Gitu. Amin, amin, amin. Misalnya kalau contoh Mas Dimas mau meneliti tentang latar belakang tingkat literasi di Bumi Ayu, gitu, itu kan masalah gitu. Nah, latar belakang yang mendasari kenapa perlu penelitian itu atau perlu menulis artikel itu tentunya di latar belakangi karena pertama misalnya belum adanya peta tentang tingkat literasi di Bumi Ayu, kemudian belum adanya ukuran dari Pemda maupun dari lembaga swadaya masyarakat yang memetakan itu, gitu. Dan belum ada ukuran yang jelas, gitu. Itu bisa menjadi latar belakang. Gitu. Oleh karena itu perlu ada pengukuran atau untuk mengetahui sejauh mana tingkat literasi di Bumi Ayu itu, misalnya dispesifikan ke remaja misalnya. Tentunya itu, karena misalnya ditambah juga di latar belakang masalah itu ujung tombak literasi itu ya ada di remaja atau generasi muda. Nah, itu bisa jadi latar belakang masalah dan tentunya harus berangkat dari masalah kita itu apa gitu. Dan itu diurutkan dari mulai yang khusus boleh, dari yang umum dulu boleh gitu. Nah, nanti kita akan menemukan sistematisnya. Mungkin kalau kita menggunakan cara tradisional seperti dulu, kita sering dibimbing oleh guru-guru di sekolah itu untuk membuat sebuah karangan itu, kita membuat kerangka karangan dulu gitu. Jadi dari topik utama diturunkan menjadi topik-topik penjelas dan sebagainya. Itu bisa membantu untuk membuat sistematis sebuah latar belakang gitu. Ini tuh dari saya. Oke, terima kasih Pak Ganjar, jawaban yang luar biasa kaitannya dengan perbedaan esai ilmiah dan karya tulis ilmiah. Tadi sudah dijelaskan bahwa esai ilmiah itu bagian dari karya tulis ilmiah. Jadi karya tulis ilmiah itu secara umumnya gitu ya, kalau esai ilmiah itu bagiannya atau spesifiknya. Gitu. Iya. Tadi juga sudah dijelaskan teknik-teknik menyusun latar belakang ya. Jadi kita harus paham terkait dengan masalah yang akan kita angkat misalkan, gitu ya. Mungkin Mas Dimas ada jawaban yang berbeda atau mungkin mau menambahkan Mas Dimas dari pertanyaan yang pertama, silakan Mas Dimas. Ya baik, menambahkan ya. Mungkin karena bentuknya sama ya, karya tulis ilmiah dan esai ilmiah. Mungkin yang membedakan itu bentuk ini apa ya, panjang pendeknya aja mungkin. Ya, kalau karya tulis ilmiah kan bahan kita kayak di jurnal itu ya ada 12 sampai 20 halaman. Nah, kalau esai ilmiah ini mungkin lebih sedikit dari itu. Tapi kalau misalkan sifat dan kedalamannya tadi disampaikan juga sama Pak Ganjar sama ya, karena sama-sama ilmiah juga. Mungkin yang membedakan kalau di ini jumlah jumlah kata atau jumlah karakter ya. Itu bisa kan ada nih di lomba-lomba esai ilmiah, ada lomba karya ilmiah gitu. Tapi kalau sifatnya sama-sama ilmiah dan tadi sudah dijelaskan Pak Ganjar juga. Nah, ini juga yang menarik pertanyaan berikutnya tentang cara agar mudah menyusun latar belakang. Jadi, ya termasuk tadi banyak sekali teman-teman yang mau nulis skripsi bingung di latar belakang. Nah, mereka malah terfokus dalam pikir latar belakang. Padahal justru skripsi dikerjakan karena latar belakang itu gitu. Nah, berarti kalau belum bisa menuliskan latar belakang masalah dengan benar, berarti dia belum paham apa yang mau ditulis gitu. Nah, maka sederhananya adalah ketika kita pengen nulis apapun sesuatu, kita sederhanakan dulu ya. Kita mau nulis apa sih? Gitu. Nah, tinggal dijelaskan itu, tinggal sederhana ya. Dengan kata-kata enggak ya, terus Safar di bawah. Dengan sederhana artinya apa? Artinya gini, Einstein pernah mengatakan bahwa kalau kita belum bisa menjelaskan sesuatu dengan sederhana, berarti kita belum paham. Ya, nah kalau di latar belakang masalah itu kalau kita muter-muter, berarti kita belum paham kita mau nulis apa. Itu baru latar belakangnya, belum nanti isinya dan sebagainya. Jadi apa ya? Ini apa? Cara ininya ya, pokoknya kita fokus aja. Tadi kan saya sudah jelaskan di awal tadi di ciri-ciri ya, fokus. Jadi
latar belakangnya jangan kemudian muter-muter. Ketika mau ngomong tentang pendidikan profetik misalkan, udah kita jelaskan pendidikan profetik. Tidak perlu kemudian pendidikan Indonesia dewasa ini begini dan itu muter nanti. Kita fokuskan aja. Nah itu yang sering saya lihat ketika lihat latar belakang di jurnal, misalkan di lomba karya tulis ilmiah mahasiswa seperti itu. Ya, jadi disederhanakan saja. Jadi menulis itu difokuskan, gitu kira-kira. Gitu, Mas Batis, untuk menambah saja. Oke, terima kasih Mas Dimas. Tadi sudah menjelaskan perbedaan esai ilmiah dan karya tulis ilmiah. Itu bisa dilihat dari bentuknya, ya, dari panjang pendeknya karakter gitu. Kalau sifat dan kedalamannya sama-sama ilmiah. Terus kaitannya dengan menyusun latar belakang, tadi Mas Dimas menyarankan untuk menyederhanakan dan memfokuskan ke permasalahan yang akan diangkat, kayak gitu. Mbak Tri Belaswandi, semoga jawabannya bisa memuaskan ya. Ini masih banyak pertanyaan ini Mas Dimas. Yang kedua dari Mbak Mita Putri Vidianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi bertanya moderator. Mengapa judul karya ilmiah tidak boleh konotasi? Ini Pak Ganjar atau Mas Dimas dulu ini yang mau menjawab. Mengapa Mungkin judul karya ilmiah tidak boleh konotasi? Oke. Baik. Mas Dimas, Tadi sudah Mas. saya jelaskan. Kaitan dengan judul ya, kenapa harus nggak boleh konotasi? Tadi di ciri-ciri karya ilmiah kan ada namanya juga ini ya, jelas. Artinya maksudnya itu bisa dimengerti secara jernih. Kalau nanti judul karya ilmiah itu misalkan tidak langsung atau misalkan pakai seperti ini ya, tidak langsung dengan intinya, nanti kayak sastra ya, karena ini kan ilmiah, jadi memang harus judulnya itu harus benar-benar singkat, kemudian jelas dan tanpa ada makna yang disembunyikan secara ini, kayak seperti halnya kita temukan di karya sastra ya. Itu jadi judul juga saya pikir penting sekali ya. Banyak sekali yang bingung pas pemilihan judul, ada yang kepanjangan, ada yang kemudian terlalu nyastra, kemudian justru tidak mendapatkan intinya dan sebagainya. Ya kira-kira itu kenapa ini penting juga pemilihan judul. Biasanya tidak lebih dari ini ya. Semakin singkat judul ya, saya pikir itu semakin jelas dan kemudian pembaca itu setidaknya akan paham ke arah mana tulisan ini, isinya tuh akan seperti apa aja gitu kira-kira. Oke. Jadi kenapa judul tidak boleh konotasi, karena memang agar mudah dimengerti oleh pembaca begitu ya Mas Dimas, agar esensi atau intinya itu bisa dimengerti. Mungkin Pak Ganjar ada jawaban lain Pak Ganjar, kenapa judul karya ilmiah itu tidak boleh konotasi Pak Ganjar? Iya, saya menambahkan saja, ini terkait dengan sifat dari karya tulis ilmiah itu yang lugas dan menyajikan fakta gitu. Kalau judulnya konotasi, nanti bisa ambigu gitu. Jadi bisa salah tafsir atau bermakna ganda. Sedangkan itu harus dihindari dalam karya tulis ilmiah. Jadi hindari judul-judul yang sifatnya konotatif dan bisa bermakna ganda. Jadi harus lugas dan sesuai dengan objek dan subjek dari penelitian itu sendiri. Ini tuh Mas Batis, tambahan saya. Oke, terima kasih Pak Ganjar. Karena kenapa judul tidak boleh konotasi? Karena berkaitan dengan sifatnya, yaitu harus lugas dan menyampaikan fakta gitu loh, agar tidak menimbulkan ambigu dan bermakna ganda gitu. Itu Mbak Mita Putri Vidianti ya, jawabannya sudah terjawab, semoga memuaskan. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Ini ada dari Diandra Paramita Anggraini. Selamat siang, saya mau bertanya terkait metodologi penelitian dalam karya tulis ilmiah. Bagaimana cara penulis mengolah informasi atau data yang diperoleh saat melakukan penelitian sesuai kebutuhan karya tulis ilmiahnya? Monggo Pak Ganjar bisa jawab dulu Pak Ganjar.
Ini pertanyaan bagus dan mendasar sekali ya. Jika karya tulis ilmiah itu bentuknya penelitian yang lengkap, artinya seperti skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian, metodologi ini menjadi dasar sekali untuk membimbing peneliti bekerja, bagaimana memperlakukan data dan mengolah data itu sendiri gitu. Nah, sekarang bagaimana cara penulis mengolah informasi atau data yang diperoleh saat melakukan penelitian sesuai kebutuhan karya tulis ilmiah? Nah, ini sudah dijawab sendiri. Jadi, tergantung metodologi penelitian yang digunakan. Misalnya, kalau penelitiannya menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, studi pustaka, dan wawancara, tentunya mengolah atau menganalisis data itu juga ada teknik dan metode atau cara untuk mengolah data itu. Jadi jangan sepelekan metodologi penelitian dalam karya tulis ilmiah karena itu membimbing cara kerja kita memperlakukan data atau informasi yang kita peroleh di lapangan. Gitu. Ini tuh. Oke. Pertanyaan yang sangat jelas ya dari Pak Ganjar. Mas Dimas ada tambahan Mas Dimas? Ya, nambahin. Jadi metodologi penelitian ini berkaitan dengan validitas data yang ditemukan di lapangan. Jadi memang harus diperhatikan betul karena kan akan pengaruh sekali ketika nanti misalkan karya tulis ilmiah ini dibaca dan kemudian sampai pada kesimpulan. Dan nanti orang akan bertanya, ini dari mana kesimpulan ini terjadi? Nah, inilah yang dibutuhkan dari metodologi penelitian. Ya, jadi informasi harus jelas tadi, baik misalkan metodologinya, kemudian misalkan bagaimana cara memperoleh datanya, cara menganalisis datanya, itu penting. Ya. Justru kekuatan karya ilmiah ini di metodologi penelitiannya, gitu loh. Itu aja, Mas Fatis. Oke, terima kasih Pak Ganjar dan Mas Dimas yang sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Diandra. Jadi metodologi itu sangat penting dan harus diperhatikan ya, kaitannya dengan validitas dan justru memang kekuatan karya ilmiah ini ada di metodologinya gitu ya. Mbak Diandra, pertanyaan sudah terjawab. Untuk selanjutnya dari Mbak Alamatul Isa. Izin bertanya Pak, apakah sebelum menyusun karya tulis ilmiah harus observasi atau penelitian lapangan terlebih dahulu? Semisal berdasarkan kajian teori atau hipotesis, apakah bisa Pak? Kemudian baru dibuktikan hipotesisnya. Itu pertanyaan dari Mbak Alamatul Isa. Mas Dimas bisa menjawab Mas? Boleh. Ya, sebelum tadi saya jelaskan di PowerPoint bahwa ada 3 ini ya langkah menulis tadi, pra penulisan, dan pas editing atau ini pasca penulisan. Nah, pra penulisan ini termasuk di dalamnya adalah penelitian terlebih dahulu ya, atau observasi terlebih dahulu ya. Artinya penulis ini sudah paham dia mau nulis apa. Nah, misalkan kalau misalkan di misalkan nih di karya ilmiah atau deskripsi misalkan, itu kan kita akan tahu sejauh mana novelty atau kebaruan dari karya kita itu diketahui ketika kita membaca karya-karya terdahulu yang sesuai dengan tema kita, minimal itu. Jadi kita tahu. Nah kemudian kalau kaitannya dengan itu kayak penelitian lapangan ya, misalkan kalau misalkan teman-teman mau nulis karya ilmiah dari lapangan ya, atau penelitian, itu sebaiknya itu memang harus penelitian dahulu ya. Tapi kalau misalkan yang saya maksud itu penelitian dahulu itu artinya ini ya, kalau pas penelitian lapangan ya harus penelitian lapangan dahulu, artinya mengetahui kondisi di lapangan seperti apa. Kalau misalkan mau kajian teori misalkan ya, kajian teori, ini pertanyaannya apakah sebelum menyusun karya tulis ini harus observasi atau penelitian lapangan terlebih dahulu? Maksudnya itu mungkin penelitian ini ya, penelitian
penelitian pembukaan atau penelitian awal itu iya penting. Ya. Tetapi kemudian kalau misalkan yang ditulis itu di karya ilmiah itu adalah kajian teori misalkan, itu kemudian mungkin ini ya maksud pertanyaannya. Jadi observasi pendahuluan itu harus ada ketika menulis karya tulis ilmiah. Ya, kalau penelitiannya lapangan, ada observasi lapangan terlebih dahulu. Biasanya ada nih kalau teman-teman mengajukan judul skripsi itu juga ada lembar penelitian lapangan. Ya. Kalau kaitan dengan misalkan kajian teoritis, ya misalkan, ya kita sebaiknya itu tadi membaca penelitian-penelitian atau hasil-hasil teori terupdate atau termutakhir yang mengenai sesuatu yang akan kita tulis. Nah, paham nggak ini? Jadi saya memang tadi agak kurang ini ya, agak kurang nyambung. Jadi apa yang kita akan tulis tadi sebaiknya kita menguasai ya. Jadi nanti kita akan tahu novelty dari tulisan kita. Novelty itu kebaruan. Jadi jangan sampai kita nulis tapi sesuatu yang ditulis oleh orang lain. Kan bahasa kita itu Indo gaweni ya, hanya sekedar mengulang gitu loh. Jadi intinya itu. Ketika kita menulis, kita sudah menguasai apa yang kita tulis. Nah, sebaiknya observasi pendahuluan ya, baik penelitian lapangan maupun penelitian teoritis. Itu Mas Batis. Oke, terima kasih jawabannya Mas Dimas. Gimana Pak Ganjar, ada tambahan untuk memperkuat? Pertanyaan dari Ija ini bagus sekali. Jadi ini tergantung dari jenis penelitian yang kita pilih, gitu ya. Kalau misalnya penelitian lapangan, tentu itu identik dengan observasi, wawancara tatap muka, observasi ke lapangan langsung, dan sebagainya, gitu. Nah, misalnya kalau penelitian eksperimen biasanya berangkat dari hipotesis dulu yang baru dibuktikan di laboratorium atau di lapangan gitu. Jadi hipotesis itu perlu gitu diajukan sementara ketika kita membuat rumusan masalah. Contoh tadi seperti ketika misalnya Mas Batis dan Mas Dimas mau melakukan penelitian tingkat literasi remaja di Bumi Ayu. Itu bisa juga mengajukan hipotesis dulu bahwa tingkat literasi remaja di Bumi Ayu itu tinggi karena misalnya ada anggapan dulu bahwa beberapa kegiatan tentang literasi diikuti secara antusias oleh remaja-remaja di Bumi Ayu. Itu bisa hipotesis. Nah, nanti dibuktikan di lapangan. Pembuktian lapangannya itu ini terkait dengan cara kita mengumpulkan data di lapangan. Nah, nanti kita bertemu dengan metodologi penelitian yang menjelaskan tentang teknik pengumpulan datanya bagaimana, teknik analisis datanya bagaimana. Misalnya kalau tentang untuk tingkat literasi di Bumi Ayu, tentu teknik pengumpulan datanya dengan observasi, dengan pengamatan langsung, dengan mencari data, misalnya dengan wawancara dan sebagainya, juga mencari studi pustaka, kepustakaan-kepustakaan dari kegiatan atau dokumen-dokumen dari Pemda, dari beberapa pegiat literasi dan sebagainya. Nah, nanti itu menjadi diakumulasi, dikolaborasi data itu lewat analisis yang nanti pada kesimpulannya akan menemukan tingkat literasi masyarakat remaja di Bumi Ayu itu seperti apa. Jadi intinya tergantung ini Mbak Iza, jenis penelitian yang kita pilih. Misalnya kalau penelitiannya grounded theory atau teori dasar, misalnya bisa dalam bentuknya hanya studi pustaka. Jadi misalnya Mas Batis mendatangi beberapa perpustakaan, ke Pemda mengumpulkan dokumen-dokumen tentang literasi dan sebagainya. Kemudian dikolaborasi lewat studi pustaka itu, gitu. Analisisnya menganalisis dokumen dan kepustakaan yang ada, gitu. Jadi kalau kajian teori memang itu berangkat dari teori-teori yang sudah ada, diakumulasi, kemudian itu biasanya jenis penelitiannya penelitian dasar gitu, seperti itu. Jadi bisa dua-duanya gitu. Oke, terima kasih
Pak Ganjar jawabannya, berarti bisa dua-duanya, tergantung jenisnya tadi ya Pak Ganjar ya. Ya, betul. Tergantung jenis penelitian yang nanti akan tercermin dari metodologi yang dipakai. Gitu. Oke, siap. Lanjut pertanyaan selanjutnya ya Pak Ganjar ya. Ini ada pertanyaan dari Ferdinandus Moses Tempo. Menyoal karya tulis ilmiah, adakah atau bagaimana strategi mengkomposisikan antara teori dan suara penulis? Terima kasih. Monggo Pak Ganjar bisa jawab Pak Ganjar. Oh ya. Nih Mas Dimas, ini pertanyaan dari Bang Moses ini filosofi sekali nih. Luar biasa Pak Moses. Iya. Terutama kalau yang di penelitian kualitatif ya, memang peneliti itu sebagai instrumen utama. Jadi bagaimana dia menafsirkan data, bagaimana dia menganalisis data ya, peneliti itu yang menjadi instrumen utamanya gitu. Nah, bagaimana dia memosisikan teori dan cara dia mengolah data, tentunya ini tingkat keilmiahannya yang perlu dijaga gitu. Jadi kesubjektivitasan peneliti ini perlu dijaga. Teori itu sebagai landasan gitu. Kalau saya selalu mengibaratkan ke teman-teman terutama teman-temannya Bang Moses ini nih, teori itu seperti ketika kita misalnya objek penelitiannya itu roti gitu ya. Bagaimana kita memilih roti, bagaimana kita mengetahui jenis-jenis roti, dan bagaimana cara mengolah roti termasuk memilih pisau untuk memotong roti, itu bisa kita ketahui dari teori gitu. Nah, bagaimana ketika memilih, misalnya kita memilih roti tawar untuk sarapan pagi, tentunya kita tidak akan memilih pisau yang bergerigi atau yang pendek gitu, hanya untuk memotong roti bantet gitu. Tentu itu salah kaprah karena nanti bisa-bisa rotinya hancur gitu. Nah, kita bisa tahu jenis roti, cara mengolahnya itu ya dari teori gitu. Dan bagaimana kita bisa memperlakukan pisau, memilih pisau, dan bagaimana memotong roti itu ya dari metodologi gitu. Jadi kalau bagaimana cara memosisikan teori dan suara penulis itu sejauh mana si peneliti menjaga kesubjektivitasan terhadap memperlakukan data yang diperoleh. Gitu. Itu mungkin dari saya. Terima kasih Pak Ganjar. Sejauh mana kita mempertahankan tingkat keilmiahan? Ya, kayak gitu. Mas Dimas ada jawaban lain Mas Dimas? Oke, ini sebenarnya trik ya. Kadang kita juga menulis karya tulis ilmiah itu sebenarnya ada subjektivitas ya. Tetapi bagaimana tadi disampaikan Pak Ganjar biar nggak kelihatan, itu bisa kita dengan memperkuat argumen kita dengan teori-teori yang sudah ada. Ya, maka biasanya ketika saya mau menulis tentang karya tulis ilmiah tentang sesuatu yang itu saya setuju misalkan, ya, saya menginventarisir dulu teori-teori yang memang relevan. Ya, jadi meskipun ada subjektivitas dalam karya tulis ilmiah itu tidak absurd gitu loh, tidak kemudian menjadi lucu, tetapi berdasarkan ini datanya ada. Makanya dalam ciri-ciri apa tadi karya tulis ilmiah juga harus ini ya, penyajiannya itu harus jelas begitu. Makanya meskipun ada suara penulis ya, tetapi pembaca akan melihat oh ini objektif ya, apa adanya begitu. Jadi ini lebih kepada seni menutupi subjektivitas itu dengan teori-teori yang relevan ya. Jadi tidak tampak sekali suara penulis itu yang itu misalkan pembaca akan tahu oh ini Mas Moses banget misalkan ya, karena ini, tapi oh Mas Moses mengatakan seperti ini karena ada teori yang memang relevan dan mendukung argumen dari Mas Moses gitu, kira-kira begitu. Oke, terima kasih Mas Dimas jawabannya. Jadi ini terkait dengan seni menutupi subjektivitas ya, jadi dengan teori-teori yang relevan, kurang lebih seperti itu jawabannya Mas Dimas. Yeah. Ini masih ada satu pertanyaan terakhir ini Mas, sebelum kita mengakhiri
perjumpaan kita. Pertanyaan terakhir dari Mbak Sentiana. Izin bertanya, Mas Moderator, apakah dalam sebuah penulisan skripsi atau penelitian ada yang tidak menggunakan hipotesis? Kalau ada, jenis penelitian apakah itu? Pak Ganjar. Pertanyaannya bisa dijawab Pak Ganjar. Pertanyaan bagus juga mendasar ya, yang perlu diketahui oleh rekan-rekan bahwa biasanya hipotesis itu identik dengan penelitian kuantitatif gitu ya. Tapi perlu diingat, tidak semua penelitian kuantitatif itu memerlukan hipotesis penelitian. Penelitian kuantitatif yang bersifat eksploratoris ya, yang menjelaskan dan penelitian kuantitatif yang sifatnya deskriptif itu tidak membutuhkan hipotesis. Oleh karena itu di subbab hipotesis penelitian yang jenis penelitian kuantitatif eksploratoris dan deskriptif itu tidak perlu ada subbab hipotesis, baik itu deskripsi, tesis atau disertasi gitu. Nah ini menariknya teman-teman, jadi kita perlu tahu dulu nih jenis penelitian kita itu apa. Karena hipotesis itu ya sekedar jawaban sementara dari pertanyaan atau masalah penelitian. Dan ini hipotesis itu nanti diarahkan untuk membantu atau memperjelas hubungan di antara variabel-variabel penelitian gitu. Jadi ada beberapa penelitian yang memang tidak membutuhkan hipotesis gitu. Seperti tadi saya katakan, penelitian eksploratoris dan deskriptif itu tidak memerlukan gitu. Penelitian tidak harus menggunakan hipotesis karena memang ada beberapa jenis penelitian. Kalau tadi saya menyebutkan ada penelitian eksploratoris dan deskriptif. Mungkin penelitian yang jenisnya historis dan evaluasi juga tidak memerlukan hipotesis gitu. Seperti itu. Ya, mungkin itu jawaban saya. Terima kasih Pak Ganjar. Jadi tidak semua penelitian membutuhkan hipotesis gitu ya Pak Ganjar ya. Mas Dimas, ada jawaban lain Mas Dimas? Atau menambahkan? Sudah saya udah jelas ya, sudah jelas sama Pak Ganjar. Sudah jelas ya. Oke. Ya, untuk pertanyaan sudah selesai nih Pak. Sudah dijawab semua pertanyaannya. Ya, sebelum ini juga waktu sampai 2:30. Jadi sebelum mengakhiri mungkin ada closing statement dulu dari Pak Ganjar. Ya, mungkin statement saya tadi itu bahwa karya tulis ilmiah, tumbuh kembangnya karya tulis ilmiah itu sebagai cerminan ke literasi dengan berpikir aras tinggi gitu. Nah, saya juga memprovokasi nih teman-teman di Bumi Ayu, kalau misalnya Forum Kreatif Kota Bumi Ayu punya jurnal ilmiah, wah, ini Mas Batis dan Mas Dimas bisa menjadi volunteernya nih gitu, untuk jadi terbebas dari tanda petik ya, dunia kampus dan dunia pemerintahan gitu, tapi muncul dari akar rumput, ada jurnal ilmiah nih yang menampung karya-karya tulis ilmiah teman-teman, penelitian-penelitian independen dari teman-teman. Wah, itu keren gitu. Itu bisa mencerminkan tingkat kreativitas teman-teman di Bumi Ayu, bagaimana tingginya berpikir aras ini gitu. Mungkin itu. Terima kasih. Dan terima kasih buat teman-teman atas perhatian dan antusiasnya dalam forum ini. Mas Dimas, Mas Batis, dan teman-teman di Forum Kreatif Bumi Ayu. Ya. Ya, terima kasih Pak Ganjar atas statement yang luar biasa, yang memprovokasi kita ya untuk berpikir aras tinggi ya. Oke, terima kasih Pak Ganjar. Insya Allah ini akan jadi catatan khusus buat komunitas Kota Kreatif Bumi Ayu gitu ya. Siap. Mas Dimas, closing statement sebelum mengakhiri perjumpaan kita, Mas Dimas. Ya. Sebelum closing statement, saya menjawab dulu tadi pertanyaan dari
Pak Ganjar kaitan dengan jurnal non apa ya, yang tidak di bawah pemerintah dan tidak di bawah kampus. Saya sedang lagi ini Pak, sedang menyiapkan, sudah ada, ini lagi naskah sudah menyiapkan ISSN untuk jurnal, namanya jurnal Indi Pak. Ini Banget. ya, kan kebetulan saya founder dosen Indi ya, dan saya membuat jurnal Indonesian Education, itu disingkat Indi Pak. Oh. Jadi itu untuk pendidikan. Nah, mudah-mudahan nanti bisa berkembang begitu Pak ya. Nah itu bisa dicolek tuh Bang Moses dan Mas Azam yang di Jogja. Iya. Ya, iya nanti Mas Azam dan Mas Moses nanti akan menjadi memberikan masukan gitu ya. Baik, proses temannya adalah mari kita menulis ya, kita kreatif, kita produktif, dan kita harus bisa progresif. Itu aja. Saya sampaikan terima kasih buat Pak Ganjar ya, yang sudah jauh-jauh dari Jakarta menyempatkan waktu untuk berdiskusi kaitan dengan kaetus ilmiah dengan teman-teman Bumi Ayu dan teman-teman peserta lainnya. Bang Moses juga ini, terima kasih sudah bergabung. Kemudian Mas Azam juga dari Balai Bahasa Jawa Tengah, Balai Bahasa Jogja, sorry. Terima kasih, dan teman-teman yang lain peserta, saya sampaikan terima kasih sekali atas perhatian dan antusiasnya. Semoga acara ini bisa memberikan kebermanfaatan. Sekian dari saya kembalikan ke Mas Batis. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Closing statement yang sangat menggugah kita untuk mulai menulis, kreatif, produktif, dan progresif. Semoga itu bisa memantik semangat kita untuk memulai berproses, memulai menulis dan menciptakan sebuah karya gitu ya. Tiba kita di penghujung acara perjumpaan kita, mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol lebih jauh lagi dan lebih dalam lagi kaitannya dengan dunia kepenulisan. Ya, luar biasa ini tokoh penggerak literasi yang keren ya. Ada Instruktur Literasi ini Mas Dimas, ada Pak Ganjar juga dari Balai Bahasa, dan semoga ini bisa menginspirasi dan memotivasi kita untuk terus menulis, terus kreatif, terus produktif, dan terus progresif kalau kata Mas Dimas tadi. Amin, amin. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi, sudah bergabung di Lokakarya daring kali ini, dan sekaligus menginformasikan dari panitia tadi bahwa besok masih ada kegiatan serupa katanya dengan menulis ekspresif, dan juga masih ada malam puncak ya, malam puncak itu tanggal 22. Nah, nanti teman-teman peserta bisa ikut berpartisipasi. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa presensi Lokakaryanya diisi teman-teman semua. Oke, terima kasih semua. Terus ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dokumentasi kamera bisa dinyalakan semua ya teman-teman. Foto dulu, foto. Ya. Dokumentasi virtual. Foto untuk LPG. Ya. Untuk peserta semua